Hai Sobat A Channel, kali ini kita bersama Bapak Dr. Abdul Rahman Nur atau biasa disapa dengan Pak Maman, Kanda Maman. Kanda Maman ini merupakan dosen hukum di Fakultas Hukum Universitas Sandi Jemah dan juga merupakan staf ahli di Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau biasa dikenal dengan AMAN. Kemudian juga menjadi staf ahli di Yayasan Bumi Saweri Gading dan menjadi Presidium Dewan Kehutanan Nasional. Ya, masih banyak lagi latar belakang atau sering aktif di kegiatan masyarakat, Pak. Tak mau panjang sekali nanti. Tapi mungkin itu empat sebagai yang aktif di Pak Maman. Sebelumnya terima kasih Pak sudah bersedia hadir. Iya, makasih. Iya. Apa kabar Pak? Iya, kabar baik. Kali ini kita akan berbincang tentang masyarakat adat. Iya. Atau karena Pak Maman aktif di AMAN atau Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Apa yang dimaksud itu dengan masyarakat adat, Pak? Iya, kalau sebenarnya masyarakat adat itu punya pemahaman atau pengertian sendiri tentang masyarakat adat itu. Tetapi memang juga ada beberapa referensi peneliti Eropa dulu yang coba melakukan kajian apa itu masyarakat adat sebenarnya ya, yang manakah masyarakat adat itu. Nah, kalau kita melihat beberapa referensi termasuk yang sangat terkenal yaitu Bapak Van Vollenhoven itu mengatakan bahwa masyarakat adat itu adalah satu unit sosial yang terorganisir yang tinggal di satu wilayah. Kemudian mereka memiliki kelembagaan adat, mereka memiliki hukum-hukum adat dan juga memiliki kekayaan. Nah, yang uniknya di masyarakat adat itu kekayaannya itu ada dua, yang ada yang tangible dan ada yang intangible. Yang tangible itu adalah kekayaan yang berwujud ya, misalnya ada sumber daya alam, ada hutan, misalnya kemudian mereka memiliki situs-situs budaya. Nah, yang tidak nampak itu intangible adalah kekayaan bisa terkait dengan pengetahuan lokal, kearifan lokal masyarakat adat. Nah, jadi mereka punya kearifan-kearifan misalnya dalam melakukan pengelolaan hutan, sumber daya alam. Mereka memiliki pengetahuan termasuk hubungan-hubungan secara spiritualitas antara mereka dengan lingkungannya. Jadi konsep-konsep kalau kita bicara konsep modern misalnya terkait kosmologi, masyarakat adat memiliki konsep itu. Bagaimana keberadaan mereka dengan sumber daya alam dan sang penciptanya. Jadi, nah kalau dilihat dari sisi regulasi memang masyarakat adat itu ada beberapa kriteria, termasuk memiliki wilayah, kemudian memiliki kelembagaan adat, kemudian memiliki aturan, dan juga terkait dengan kekayaan. Jadi itu yang dirumuskan dalam regulasi ya, baik secara nasional maupun secara lokal. Tapi sejauh ini sudah diatur atau belum, Pak? Iya, kalau secara nasional, teman-teman AMAN sudah lama mendorong rancangan undang-undang tentang pengakuan masyarakat adat, tapi sampai sekarang itu belum disahkan oleh pemerintah. Tetapi gerakan masyarakat adat ini tidak hanya dilakukan di tingkat nasional, tetapi juga di level daerah. Nah, di level daerah, kalau kita bicara Sulawesi Selatan, yang saya ketahui itu dari riset yang pernah saya lakukan, itu sudah ada sekitar 6 ya, ada 6 peraturan daerah terkait dengan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat. Misalnya yang pertama kita lihat di Bulukumba, ada Perda tentang masyarakat adat Kajang, kemudian Perda tentang masyarakat adat di Kabupaten Toraja Utara, kemudian di Kabupaten Sinjai juga ada. Kemudian kalau kita bicara Luwu Raya ada 2 ya. Di Kabupaten Luwu ada Perda nomor 7 tahun 2018, kemudian di Luwu Utara juga ada Perda nomor 2 tahun 2020. Jadi iya, keterkaitan dengan suku. Saya kan kalau kaitan dengan Bulukumba di masyarakat adat itu kan. Nah, ini kalau kita melihat pemahaman dalam konstitusi kita di Undang-Undang Dasar, ini juga banyak orang yang salah memahami ya. Jadi yang dimaksud teman-teman gerakan di AMAN itu masyarakat adat itu adalah sebuah komunitas ya, bukan terkait dengan sistem kerajaan atau pemerintahan masyarakat.
Karena di Undang-Undang Dasar itu di pasal 18B itu ada dua ayatnya, ada ayat 1 dan ayat 2. Di ayat 1 itu bicara tentang pemerintahan yang asli. Pemerintahan yang asli yang dimaksud itu, yang istimewa atau asli itu adalah kerajaan sama dengan kesultanan ya. Kalau di Tanah Lu ini dikenal misalnya ada Kedatuan Lu. Tetapi yang dimaksud di Undang-Undang Masyarakat Adat itu yang didorong teman-teman adalah di pasal 18B ayat 2, yaitu negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat. Jadi mereka itu menyebutkan kesatuan-kesatuan masyarakat. Jadi ada banyak komunitas yang tinggal di di Nusantara ini ya. Apalagi kalau kita bicara Tanah Lu, dari hasil identifikasi teman-teman aman itu sampai sekarang itu ada 100, kalau nggak salah ada 147 komunitas adat. Iya, di Tanah Lu ini. Jadi menurut saya itu begitu banyak. Nah, komunitas-komunitas inilah yang digerakkan oleh teman-teman sehingga mendapat perlindungan dan pengakuan oleh pemerintah terkait dengan hak-hak mereka ya. Jadi sebenarnya pengakuan masyarakat adat itu bukan bukan pengakuan hak hukum ya, tetapi hak konstitusional. Kenapa hak konstitusional? Karena masyarakat adat ini memang diatur di konstitusi. Karena berbeda hak hukum dengan hak konstitusi. Kalau hak hukum itu hak berian ya, diberikan oleh negara, sama ketika kita mengakui kepemilikan terhadap satu tanah, nanti kita berhak memiliki itu ketika ada sertifikat yang diberikan oleh negara. Beda dengan hak masyarakat adat, dia hak konstitusi. Jadi bukan hak yang diberikan oleh negara, memang sudah ada sebelum negara ini terbentuk. Jadi masyarakat adat itu sudah mendiami Nusantara ini sebelum negara Indonesia ini terbentuk. Jadi mereka memang sangat wajib dilindungi oleh negara ini, baik secara preventif dan represif tadi ya, yang harus dilakukan oleh negara. Kalau bentuk ini Pak, bentuk pengakuan, maksudnya apa yang aman dorong untuk masyarakat adat sebagai dia diakui atau diberi perlindungan, bentuknya itu seperti apa Pak? Atau memang ada diskriminasi sampai sekarang seperti apa? Nah, kalau di tingkat daerah memang teman-teman aman ini coba mengorganisir masyarakat adat, kemudian membuat kegiatan-kegiatan, misalnya ada pemetaan wilayah adat misalnya untuk memastikan apakah masyarakat adat itu memiliki wilayah, maka dilakukanlah pemetaan partisipatif dengan melibatkan masyarakat. Kemudian dilakukan juga pengumpulan data-data sosial, ekonomi dan segala macam ya. Inilah menjadi bahan baku teman-teman aman untuk melakukan negosiasi ya dengan pemerintah, bahwa perlu pemerintah melakukan upaya-upaya perlindungan. Nah, upaya-upaya perlindungan ini ya ini bisa didorong melalui peraturan daerah, karena kalau kita melihat dasar hukum mendorong perda ini banyak sekali ya, dari konstitusi, kemudian beberapa undang-undang sektoral, terkait juga misalnya pengakuan terhadap hutan adatnya mereka, karena hutan adat itu merupakan kekayaan masyarakat adat. Nah, itu diatur di pasal 67 Undang-Undang 41 tahun 99 tentang kehutanan, bahwa pengakuan masyarakat adat itu termasuk hutan adatnya itu melalui peraturan daerah. Nah, inilah menjadi peluang atau ruang-ruang masyarakat adat untuk mendapatkan pengakuan secara konstitusional dari pemerintah. Eksis ya, lagi, supaya lebih posisinya lebih dipertimbangkan. Eksis. Tapi seperti itu. Kalau kita kaitkan misalnya masyarakat adat dengan lingkungan, kan itu banyak yang terjadi berita-berita tentang pembebasan lahan. Betul. Kita bicara juga di Bulukumba di Kajar sangat ada konflik betul. Enggak tidak terjamah. Iya, betul. Kasar mungkin bahasanya, kalau kan saya sempat baca websitenya, kalau masyarakat adat itu tidak diterima kalau dia dibilang primitif atau tertinggal. Iya, betul. Tapi opini masyarakat atau gambaran masyarakat itu seolah masyarakat adat itu tidak terbuka dengan pembangunan. Gimana kesannya? Ya, itu juga yang harus dirubah ya. Itu seolah memang banyak orang yang menganggap bahwa masyarakat adat itu tidak mengikuti perkembangan teknologi, padahal tidak seperti itu ya.
Meskipun misalnya ada sebagian masyarakat adat yang coba eh, tidak tidak berdamai misalnya dengan modernitas. Sebenarnya itu kan itu adalah cara-cara mereka untuk mempertahankan nilai-nilai ya, nilai-nilai yang hidup di masyarakat, kemudian bagaimana lingkungan mereka bisa terjaga. Jadi memang sebenarnya masyarakat adat itu punya pengetahuan, mereka juga punya strategi dalam melakukan atau memfilterisasi ya budaya-budaya yang mereka mungkin menganggap ini bisa mengancam ya, mengancam sistem sosialnya mereka. Jadi ya tapi ada juga memang masyarakat adat yang terbuka dengan modernitas itu ya, mereka pakai kendaraan, teknologi dan segala macam, dan saya pikir itu tidak mengurangi nilai mereka sebagai masyarakat adat, karena meskipun teknologi masuk misalnya, mereka bisa berdamai dengan teknologi. Saya pikir sistem sosial mereka juga tetap terjaga ya, jadi mereka juga punya aturan-aturan yang mengatur bagaimana mereka memperlakukan lingkungan, bagaimana orang lain misalnya ketika datang di wilayah mereka, dan mereka harus mengikuti aturan-aturan yang mereka telah sepakati secara bersama. Jadi ya masyarakat adat itu jangan juga dikonotasikan ya sebagai orang yang primitif. Saya pikir itu pandangan yang keliru selama ini ya, memahami masyarakat adat. Tapi kalau kesannya seperti masyarakat adat atau lingkungan itu versus investor, itu biasa banyak yang bertabrakan, Pak. Iya, betul. Masyarakat adat, lingkungan, kalau apalagi kalau ada sumber daya alam itu sangat menolak akan investor. Iya. Bagaimana perannya itu, Pak? Atau bagaimana mestinya porsinya pemerintah? Karena kan kita juga pemerintah pro investor, di sana juga lingkungan masyarakat adat juga harus terus sebaiknya seperti apa, Pak? Memang ya harusnya juga misalnya para penyelenggara negara ini atau pemerintah itu juga harus memberikan ruang ya masyarakat adat untuk mengeluarkan pikiran-pikiran mereka, pendapat mereka misalnya terkait dengan investasi ya. Karena jangan sampai mereka ini hanya menjadi objek saja dari pembangunan. Karena kalau kita melihat ya memang sumber daya alam yang ada di masyarakat adat ini sangat kaya ya, sangat biasa. Cuman memang proses-proses yang dilakukan, baik itu pemerintah atau swasta, itu cenderung memang mengabaikan keberadaan masyarakat adat. Sehingga nanti aktivitas berjalan baru mereka diminta dilibatkan, kemudian ya dengan model-model yang lainnya akhirnya terjadilah konflik ya, karena masyarakat adat juga akan memikirkan bagaimana kelangsungan hidup mereka kan ya, karena jangan sampai ya aktivitas itu bisa merusak kan, mereka nggak bisa lagi hidup di tanahnya mereka. Tentang undang-undang desa, Pak. Iya. Kalau tidak salah itu undang-undang desa bilang otonomi desa. Desa diberikan kewenangan untuk mengatur mengelolanya desanya sendiri. Bagaimana kaitannya dengan masyarakat adat itu, atau masyarakat adat dengan desa berbeda atau seperti apa, Pak? Ya sebenarnya kalau kita bicara, kalau melihat sejarah konsepsi desa itu kan, istilah desa itu dulu itu hanya digunakan di daerah Jawa dan Bali ya. Cuman di zaman rezim Orde Baru kemudian dilakukan penyeragaman ya. Jadi kalau konteks desa Jawa dan Bali itu memang mereka hidup dalam satu komunitas masyarakat adat. Berbeda dengan kita di wilayah lain misalnya kan, kalau misalnya contoh kasus kita di Sulawesi Selatan atau di Tanah Luwu ya. Kalau kita bicara desa atau masyarakat adat, maka bisa jadi satu wilayah adat sekarang itu menjadi 3 desa. Kan? Karena ya istilah kita desa kan sebenarnya kampung ya. Contoh kasus misalnya di Toraja tidak ada lagi orang memakai nama desa, namanya Lembang kan, itu sudah berubah. Kenapa? Karena masyarakat di Toraja, kemudian pemerintah menganggap bahwa istilah lokal ini juga harus diangkat. Dan sebenarnya kalau kita cermati undang-undang desa, memang ya bisa desa, bisa juga disebut dengan nama lain ya. Jadi itu juga yang harus dipikirkan ke depan. Tapi kalau terkait dengan desa dan masyarakat adat, sebenarnya kan yang tinggal di desa juga itu masyarakat adat kan. Jadi memang ada cuman sistem pemerintahan saja ya yang berbeda kan.
Karena kalau masyarakat adat juga punya apa itu sistem sosial, apa sistem pemerintahan mereka, kemudian desa juga, Punya menurut juga saya itu sistem. lebih ke administrasi pemerintahan saja ya, untuk itu data penduduk dan segala macam. Tetapi sebenarnya dalam kenyataannya ya sulit juga dipisahkan. Cuman Hmm. ketika di Sulawesi Selatan tidak bisa kita bicara desa bahwa satu komunitas, itu sangat berbeda ya, karena bisa jadi satu komunitas itu ada berapa desa di dalamnya. Cuman karena kepentingan di rezim Orde Baru dulu sehingga di semua diseragamkan nama desa. Iya. Iya, jadi itu mungkin yang menjadi apa ya, perlu juga dipikirkan ke depan seperti apa. Apakah nama desa itu harus dirubah dengan istilah kita yang lebih akrab di tingkat lokalnya gitu kan, kampung ke apa segala macam, itu saja belum. Iya, karena Dan itu diperbolehkan dalam undang-undang desa. kurang mendorong kearifan lokal di Iya, masing-masing daerah. betul. Semuanya mau diseragamkan. Padahal Iya. kita Jadi itu punya, nama istilah itu di Jawa dan Bali kan, iya, tapi memang satu desa itu satu komunitas, penyebut sama dengan kalau di Sumatera kan nagari kan gitu. iya. Itu istilah-istilah itu. Cuman karena yang lebih terkenal itu ya diseragamkan lah, dulu bikin undang-undang desa macam. Jadi semua orang menyebut desa kan, Semua orang menyebut padahal dulu itu bagian dari wilayah adat. Setelah itu kemudian wilayah adat ini dimekarkan. Iya, Saya pernah juga nonton podcastnya Ahmad Dhani, Pak. iya, Kemudian Indonesia dulu ini, sebelum Indonesia atau Jawa itu yang punya itu eh, Kesultanan Jogja atau Hamengkubuwono semua iya, yang punya kekayaan atau iya. wilayah, kemudian berubah jadi Indonesia. Jadi sempat bisa berpikir bahwa Ah, sebelum Indonesia memang ya masyarakat adat nih, iya betul. komunitas adat yang Ya, kalau ya memang sudah begitu ya, sebelum sejarah ini, sebelum sejarah. kolonial Belanda, kolonial apa datang, bukan hanya Belanda ya, Portugis, Spanyol, itu masyarakat adat sudah hidup kan, karena kebutuhan orang-orang Eropa waktu itu kan hanya rempah-rempah kan, kemudian dia mencari sumber rempah-rempah itu di Indonesia. Nah itu juga kalau kita lihat riset-riset apa itu, orang-orang Eropa memang ya mereka sudah menganggap sebelum Indonesia ada ini sudah dihuni oleh masyarakat adat dan mereka punya pemerintahan sendiri Iya. waktu itu. Jadi bukan sebelum Indonesia saja, sebelum negara Eropa ini datang masyarakat adat sudah ada. Itu yang mau diangkat lagi. Iya. Jadi sebenarnya pemilik negara ini adalah mereka toh, masyarakat adat itu. Penjajahan Iya, kemudian merdeka jadi Indonesia. iya betul. Eh, Kalau tentang pelindungan ke depannya, Pak, atau apa harapan Iya. dari Aman? Entah itu mendorong Perda ke depan atau seperti apa perjuangan di pemerintahan, Pak, sebelum penutup? Iya, kalau saya sih memang ke depannya itu memang yang terpenting itu di tingkat bawah ya, di tingkat tapak. Bagaimana masyarakat adat itu betul-betul punya kedaulatan terhadap wilayahnya ya, punya kedaulatan. Tetapi ya eh, di negara ini kan tidak boleh lagi ada negara di dalam negara ya, mestinya masyarakat adat tetap berdaulat atas wilayahnya, tetapi juga membangun hubungan yang harmonis dengan pemerintah ya, dalam artian ketika urusan-urusan itu memang dibutuhkan oleh masyarakat adat ya, karena banyak juga biasanya kebijakan itu tidak berpihak ya, jadi kita mau ada kebijakan yang berpihak itu di tingkat lokal ya. Kalau di tingkat nasional saya pikir memang undang-undang masyarakat adat juga sangat dibutuhkan, itu menjadi dasar ya bagi masyarakat ya secara nasional, bagaimana memperjuangkan hak-haknya. Karena ya ini tadi apa ini, terkadang juga kalau tidak ada regulasi secara nasional ya itulah, kebijakan di tingkat daerah kadang tidak merespon dengan baik ya keinginan untuk itu, bagaimana memperjuangkan hak-hak masyarakat adat, bagaimana apa itu lingkungan di masyarakat adat juga tetap terjaga. Dan saya juga tertarik ya dengan waktu di periode pertama Jokowi, mereka Bapak Jokowi mengatakan bahwa membangun Indonesia itu harus dari pinggiran ya, dari pinggiran itu selain desa, saya pikir ya dari masyarakat adat. Kalau masyarakat adat atau desanya sejahtera, maka saya yakin negara Indonesia ini akan semakin kuat. Memang iya. Ya. Bentuk diskriminasi sejauh ini, Pak, masyarakat adat memang tidak diakui atau tidak didengar atau seperti apa sekarang yang terjadi? Iya, sebagian juga ada yang terkadang direspon oleh pemerintah, tetapi juga
masih banyak lah kasus-kasus yang mungkin perlu di pemerintah ke depan untuk memperbaiki itu ya, karena ini juga ini terkait dengan kesejahteraan masyarakat, kemudian apa itu perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat, itu yang harus ditekankan sehingga nanti konflik-konflik terkait dengan agraria, kemudian pengelolaan sumber daya alam itu bisa semakin berkurang. Jadi sebenarnya ini tinggal bagaimana pemerintah lebih responsif lagi ya terhadap perlindungan hak-hak masyarakat adat. Terakhir Pak, Ya. beberapa bulan lalu atau tahun lalu dari sistem keagamaan sudah ditambahkan itu di KTP tentang keyakinan atau kepercayaan. Itu kan yang berasal dari masyarakat adat itu mungkin dari sistem-sistem keyakinan itu. Jadi memang sudah lebih terbuka lagi. Atau ke depannya harus lebih diakui lagi. Pesan penutup Pak, boleh mungkin kepada yang nonton nanti nih YouTube bahwa apa harapannya aman ke depan untuk pemerintah atau untuk masyarakat adat atau seperti apa harapannya aman ke depan? Yang pertama itu bagaimana masyarakat adat bisa berdaulat atas wilayahnya, mereka bisa mengurusi sumber daya alamnya dengan baik. Jadi tidak juga dengan diberikan kewenangan misalnya atau pengakuan secara hukum, kemudian kita juga leluasa ya, tidak memikirkan kepentingan generasi kita ke depan. Jadi mengelola lingkungan juga harus lebih arif, dan saya pikir masyarakat adat sudah punya konsep-konsep itu karena mereka sangat punya kearifan ya terhadap sumber alam. Kemudian perlu jadi sebuah wilayah Pak, ada pemerintahnya kayak desa atau bagaimana konsepnya? Iya, sebenarnya masyarakat adat sudah memiliki pemerintahan dari dulu ya, tinggal bagaimana lewat regulasi yang ada ini justru menguatkan mereka ya atas itu pengaturan-pengaturan itu, karena menurut saya memang pengaturan mereka ini kan bukan baru sekarang, ini sudah berlangsung cukup lama selama mereka hidup atau tinggal di situ. Jadi mereka itu sangat mengenal bagaimana sumber daya alamnya itu harus diperlakukan ya. Beda dengan orang yang datang dari luar, kan kita tidak tahu seperti apa, karena dalam masyarakat adat mereka juga mengatur tentang perlindungan satu wilayah ya. Misalnya ada wilayah-wilayah yang tidak boleh dikelola, misalnya ada wilayah yang harus dikelola. Jadi konsep-konsep pemerintah terkait konservasi itu mereka juga memiliki itu, memahami sudah jauh sebelumnya ya. Jadi misalnya kalau di situ sumber air, maka terkadang mereka melindungi wilayah itu nggak bisa dikelola. Atau dalam situasi misalnya atau tingkat kecurangan yang terlalu tinggi ya, kadang itu mereka tidak mengelola. Jadi mereka juga punya sistem perlindungan sendiri. Nah, harapan kita pemerintah kepada pemerintah mungkin ya, pemerintah harus bisa belajar dari masyarakat adat. Mereka melihat apa yang selama ini yang dipertahankan masyarakat adat sehingga lingkungan itu bisa terjaga dengan baik. Nah, itulah yang mungkin yang perlu dilindungi oleh pemerintah ya. Jadi pemerintah berpartisipasi terhadap upaya-upaya yang dilakukan masyarakat adat, bukan justru menjadi masalah baru kan. Jadi seharusnya memang kebijakan-kebijakan pemerintah itu harus melihat apa yang dibutuhkan oleh masyarakat adat, dan dan kebutuhan ya, termasuk juga menyelesaikan problem-problem yang dihadapi oleh masyarakat adat. Jadi bukan justru membuat kebijakan yang kontraproduktif ya, yang itu justru bisa menimbulkan masalah baru. Sudah ada investor Pak. Ya itulah seperti itu. Tapi kalau dibiarkan seperti itu, lingkungan rusak, apa yang terjadi? Bencana alam. Bencana, betul. Jadi memang. Makanya kan sekarang ini kita melihat bencana ini kan ada dua. Ada yang bencana alam yang kita tidak bisa tangani, misalnya gempa, misalnya kan, atau terjadi sampai banjir kan itu. Iya, tapi kan ada juga bencana ekologis kan. Bencana ekologis itu ya itu tadi, karena orang merusak hutan, merusak lingkungan, kemudian menimbulkan bencana. Nah, di Indonesia ini sangat banyak terjadi bencana ekologis. Jadi memang karena perbuatan kita kan, ya. Kalau gempa, angin kencang, itu kan bencana murni karena pencipta alam kan, kita nggak bisa menjangkau itu. Tapi kalau bencana ekologis kan itu ya harusnya kita bisa mencermati itu. Nah, peran masyarakat adat itu sangat dibutuhkan karena mereka yang sangat dekat dengan sumber daya itu.